Selamat datang di kelas saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang komunikasi kesehatan pada media elektronik. Jadi di beberapa pertemuan sebelumnya, saudara telah memahami mengenai komunikasi serta komunikasi kesehatan, serta juga komunikasi kesehatan pada media cetak. Nah, pada kesempatan kali ini, saudara akan dipandu untuk mempelajari bagaimana komunikasi kesehatan pada media elektronik. Baik, jadi ini adalah outline dari pertemuan kita pada kali ini. Yang pertama yaitu mengenal media elektronik, antara lain adalah definisinya, kemudian jenisnya, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Kemudian selanjutnya adalah mengenai komunikasi, ya, artinya akan kita pelajari bagaimana komunikasi melalui media elektronik itu dilakukan, gitu ya. Jadi walaupun secara umum komunikasi itu adalah sama, namun tergantung dari perangkat apa yang digunakan sebagai media, tentu ada beberapa perbedaan pada komunikasi-komunikasi tersebut, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah komunikasi kesehatan, yang mana inti penyampaiannya adalah untuk memahami bagaimana komunikasi kesehatan dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Oke, yang pertama kita lihat dulu definisi dari media elektronik. Ya, jadi ada beberapa definisi ya yang saya kumpulkan, antara lain ada dari Wikipedia, dari Brainly, dan dari beberapa buku gitu yang digabung. Nah, jadi yang pertama, media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Nah, yang mesti kita highlight di sini adalah menggunakan elektronik atau menggunakan energi elektromekanis ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk mengakses kontennya ya. Jadi titik beratnya adalah menggunakan media elektronik itu saat dia mengakses konten atau informasi yang akan dicerna atau diterima seperti itu ya. Jadi selain itu dia berarti tidak menggunakan energi listrik. Jadi hanya untuk mengaksesnya saja ya. Kemudian definisi yang kedua menyebutkan bahwa media elektronik adalah sebuah media yang menyampaikan suatu informasi dan media itu berbentuk elektronik. Nah, yang kita highlight di sini adalah media ya, kemudian yang kedua adalah berbentuk elektronik. Jadi kontennya yang berbentuk elektronik. Kalau definisi yang pertama menyebutkan bahwa alat yang digunakan untuk melihat atau mendengar atau menerima informasinya adalah menggunakan energi elektronik. Jadi alat untuk mengaksesnya. Sedangkan definisi yang kedua menyebutkan bahwa informasi dan media itu yang berbentuk elektronik seperti itu. Nah, selanjutnya definisi yang ketiga menyebutkan bahwa media elektronik adalah suatu media tulisan, gambar ataupun video dan suara yang memuat informasi tertentu yang disebarkan kepada seluruh kalangan masyarakat secara bebas melalui alat elektronik. Ya, jadi yang perlu kita highlight di sini atau yang perlu kita soroti adalah tulisan, gambar, video, dan suara ya. Jadi ini adalah bentuknya. Kemudian disebarkan secara bebas dan melalui alat elektronik. Jadi tiga poin utama yang ada dalam definisi ini. Dan yang bisa kita gunakan dalam pertemuan pada kesempatan kali ini sebenarnya tiga-tiganya bisa, namun akan lebih lengkap tentunya untuk memakai definisi yang ketiga. Baik, selanjutnya kita masuk pada hubungan dan hierarki media elektronik dengan komponen yang ada di sekelilingnya gitu ya. Jadi orang masih banyak yang tidak dapat membedakan media elektronik dengan alat elektronik atau tidak dapat membedakan media elektronik dengan teknologi ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang tentunya berbeda. Ya, jadi yang paling umum atau yang paling luas bisa kita lihat pada diagram ya. Tentu saja adalah teknologi. Jadi teknologi itu memang terdiri dari banyak sekali komponen penyusun gitu ya. Jadi tidak hanya ada alat elektronik ya, dalam teknologi juga ada berbagai komponen lainnya gitu ya. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan bahwa di dalam teknologi itu terdapat alat elektronik. Salah satunya ya, ini hanya salah satunya. Jadi sebenarnya ada banyak
dalam teknologi, ya, misalnya kayak penelitian berbasis teknologi, kemudian penemuan, ya, kemudian apa lagi, sistem informasi, kemudian digital dan lain-lain, ya, informasi digital. Jadi alat elektronik hanya salah satu dari teknologi. Nah, kemudian alat elektronik juga memiliki banyak sekali komponen dan juga memiliki banyak sekali contoh apa ya, contoh produk gitu ya, atau alat elektronik itu ada alatnya itu banyak. Nah, salah satu alat yang digunakan yaitu adalah media elektronik. Jadi tidak semua alat elektronik merupakan media elektronik. Nah, jadi alat elektronik kan ada banyak ya, kayak ada kipas ya, kemudian ada TV, ada radio, ada apa lagi? Mesin cuci ya, kulkas, pendingin ruangan, oven dan lain-lain. Pokoknya semua alat-alat yang menggunakan listrik untuk pengoperasiannya. Itulah yang disebut dengan alat elektronik. Sedangkan media elektronik itu adalah suatu media ya. Jadi itu adalah suatu alat penyampai informasi ya, media yang menggunakan energi listrik untuk mengoperasikannya. Nah, dalam hal ini contohnya nanti kita akan bahas ya. Jadi ini adalah kira-kira hubungan dan hierarkinya gitu ya. Jadi media elektronik itu merupakan bagian dari alat elektronik dan alat elektronik merupakan bagian dari teknologi. Bukan berarti teknologi itu hanya alat elektronik saja dan bukan berarti juga alat elektronik itu hanya media elektronik saja gitu ya. Jadi banyak sekali bagian, merupakan bagian yang di dalamnya. Nah, baru sekarang kita masuk pada jenis-jenis media elektronik. Ya, jadi hingga saat ini media elektronik yang tergolong media yang digolongkan media elektronik antara lain yang pertama ada media yang bersifat audio ya, atau informasi yang diberikan itu berupa tayangan audio atau suara. Nah, itu adalah radio ya, contoh alatnya. Jadi kita mengoperasikannya menggunakan listrik atau baterai yang juga menghasilkan listrik tentu saja. Kemudian yang kedua yaitu adalah media elektronik yang berbasis visual, artinya adalah informasi yang dia sampaikan di media elektronik tersebut hanya bersifat tampilan dan tayangan ya. Jadi tidak ada suaranya, hanya gambar dan gambar bergerak saja seperti itu ya. Contohnya adalah layar LED. Ya, ini adalah layar-layar yang sering kita lihat di mana-mana ya, kayak di mall, di tempat-tempat umum, dan lain-lain. Kemudian ada Megatron. Megatron ini adalah layar raksasa yang menayangkan gambar maupun video tanpa suara ya. Jadi ini mungkin seperti lebih kurang milik baliho ya. Mungkin Anda pernah lihat di jalan atau di tempat-tempat umum ya, dia seperti baliho, dia seperti TV tapi besar sekali tapi tidak ada suaranya. Jadi dia hanya menayangkan pesan-pesan atau video-video atau gambar-gambar saja gitu ya. Seperti misalnya Megatron yang ada di pasar ya, yang tayangannya misalnya di sana adalah mengenai perda ya, atau misalnya tayangannya adalah mengenai jagalah kebersihan misalnya ya, dan lain-lain. Itu tidak ada suaranya. Jadi artinya pesannya tetap dibaca seperti halnya baliho, namun karena dia elektronik, jadi pesannya itu dapat diganti-ganti tanpa menurunkan layarnya gitu ya. Jadi tinggal diganti-ganti saja filenya, maka nanti tayangannya dapat diganti-ganti. Itu ya Megatron. Nah, kemudian media yang elektronik yang ketiga adalah media yang berbasis audiovisual. Artinya media ini menayangkan dan juga menghasilkan suara ya. Jadi selain ada gambar, ada visual yang diperlihatkan kepada kita, nah juga ada suara atau audio yang dapat kita dengar ya. Contohnya adalah televisi. Ini mungkin sudah tidak asing ya bagi Anda, di mana di televisi kita dapat menyaksikan berbagai gambar, video, tayangan dan lain-lain yang ada suaranya. Jadi ketika ada yang ngomong ya di televisi, maka kita dapat mendengar suaranya. Jadi kita juga melihat dia, tapi itu juga mendengar suaranya. Dan untuk Videotron ini yang sering salah persepsi ya. Jadi orang sering menyamakan Megatron dengan Videotron. Itu beda ya. Kalau Videotron dia ada suaranya, dia seperti TV tapi raksasa gitu ya. Kalau Megatron dia seperti baliho tapi dia elektronik. Terbayang ya perbedaannya. Jadi Megatron itu tidak hanya, jadi mungkin dia bisa saja kayak apa ya? Dari jauh mungkin kelihatannya mirip dengan Videotron ya. Bedanya adalah sifat informasi yang ditampilkan. Kalau yang Megatron dia tidak ada
suaranya, ya umumnya tidak ada suaranya. Kemudian pesan yang disampaikan itu lebih terbatas gitu. Biasanya tulisan-tulisan yang dapat dibaca maupun pesan-pesan yang bisa dilihat sekali lalu seperti itu. Sedangkan untuk Videotron itu memang kayak ada video yang ditayangkan seperti halnya di TV gitu ya. Jadi ada durasinya mungkin beberapa menit, beberapa detik atau beberapa menit ya, dan ada suara yang dapat kita dengar dari informasi tersebut. Misalnya kayak pemerintah ngomong gitu ya, menyampaikan pengumuman atau informasi tertentu. Nah, itu bisa dinikmati melalui Videotron yang ada di berbagai tempat ya. Jadi ini adalah 3 media. Nah, jadi mungkin Anda bertanya-tanya ya, mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa media yang berbasis elektronik juga seperti handphone, laptop, tablet, dan lain-lain itu tidak dimasukkan ya. Jadi nanti itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai komunikasi kesehatan pada media online ya. Jadi itu sudah menggunakan walaupun dia merupakan media merupakan alat elektronik ya, handphone, laptop, dan yang lain-lain itu, namun sifat informasi yang disampaikan adalah berbasis internet. Jadi itu nanti kita pisahkan di pertemuan selanjutnya ya. Jadi sekarang kita fokus pada yang konvensional. Oke, ini adalah contoh media elektronik yang tadi telah kita sampaikan ya. Ada radio. Ini mungkin yang pertama ada gambar stasiun penyiaran radio ya. Kemudian ini adalah alatnya ya, alat radio yang mana dia nanti akan menangkap frekuensi yang disiarkan dari stasiun penyiaran radio ya. Jadi nanti frekuensinya ada sekian hertz atau frekuensinya berapa, ada angka-angkanya di sini ya. Macam-macam, nah nanti kita bisa tentukan FM-nya kah nanti yang kita tentukan, atau gelombang hertz-nya kah yang tentukan. Nah, kemudian ketiga ada TV ya, ini bisa Anda lihat, ini mungkin sudah ada di rumah kita masing-masing. Kemudian yang keempat, nah ini adalah contoh Megatron ya, jadi dia menayangkan gambar saja, tidak ada suaranya ya, jadi bisa dilihat ya di sini informasinya itu dia seperti baliho tapi dia dari benda elektronik, dari alat elektronik gitu ya. Jadi dia seperti poster tapi dia seperti alat elektronik. Walaupun nanti ada yang bergerak-gerak, tapi dia tetap seperti penayangannya hanya bersifat visual. Sedangkan kalau yang Videotron, nah dia seperti TV. Jadi dia menayangkan visual dan juga audio gitu ya. Jadi biasanya juga diletakkan di tempat-tempat umum ya, mirip dengan Megatron juga. Namun dia tayangannya lebih bersifat dinamis dan kreatif. Nah, jadi untuk yang terakhir ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, mengenai media online. Baik, selanjutnya kita masuk pada sejarah perkembangan media elektronik. Ya, jadi diawali pada tahun 1933 ya, di mana Mangkunegoro ke-7 dan juga Sarsito Mangunkusumo mendirikan SRV atau Soloshe Radio Ferengging. Ini cara bacanya benar nggak ya? Soloshe Radio Ferengging di Surakarta. Nah, jadi SRV sebagai pelopor timbulnya siaran radio yang diusahakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sedangkan radio yang pertama diusahakan oleh Hindia Belanda pada tanggal 16 Juni 1925 bersama BRV atau Batavia Share Radio Ferengging di Jakarta ya. Jadi untuk di Indonesia sendiri sebenarnya radio itu telah ada dan dinikmati sejak Juni 1925. Namun kepemilikannya itu adalah oleh Belanda gitu ya, karena kita dulu sebelum 1942 ya, kita itu masih dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad. Nah, jadi pada perkembangannya barulah kemudian pada tahun 1933 ya, jadi dari Indonesia sendiri juga mencoba mendirikan suatu stasiun penyiaran radio. Jadi ada dua versi ya untuk radio yang awal mulanya ada di Indonesia, yang oleh Belanda dan juga oleh bangsa Indonesia sendiri. Kemudian yang kedua, setelah Perang Dunia kedua berakhir pada tahun 1940-an, nah televisi kemudian mengambil alih perhatian lebih banyak dibandingkan dengan radio. Ya. Jadi awal mulanya yang ada di Indonesia ini dan juga yang di seluruh dunia ya, media elektroniknya adalah radio ya. Jadi kalau ditelaah lebih jauh ya pada era sebelumnya, tentunya media yang lebih dulu dikenal adalah media cetak, tentu saja ya. Nah, baru beralih menjadi media elektronik setelah ditemukannya radio ya oleh penemu radio, kemudian disebarkan ke seluruh dunia hingga
di Indonesia sampai pada tahun 1925. Nah, kemudian pada akhir 40-an ya, jadi setelah akhir Perang Dunia Kedua, di mana akhirnya suasana sudah tidak lagi mencekam ya karena bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh perang, maka mulailah berkembang penggunaan televisi ya, dan itu lebih banyak diminati karena dia lebih menarik ya. Jadi bayangkan betapa zaman dulu itu mononya ya, jadi hanya dapat mendengarkan suara saja dari radio, tidak dapat melihat siapa yang berbicara, ya, kemudian apa yang ditayangkan, dan lain-lain. Nah, jadi setelah 40-an itulah baru media televisi itu memasyarakat gitu ya, mewabah di kalangan masyarakat. Kemudian di akhir tahun 1950, sebagian besar orang memiliki televisi yang kebanyakan masih hitam putih gitu ya. Walaupun pada saat itu televisi berwarna telah ada. Jadi zaman dulu memang awal mulanya, jadi alihannya itu adalah radio, lalu adalah TV hitam putih. Jadi TV-nya itu masih grayscale gitu ya, belum ada warna yang dapat dilihat dari TV itu. Jadi masih hitam putih, dan itu juga masih banyak semut-semutnya gitu ya, masih banyak rusak-rusak dan lain-lain. Nah, baru setelah itu mulailah bukan mewabah ya, apa tuh bahasanya, mulailah terdistribusi ya media televisi berwarna ya ke seluruh penjuru. Jadi diawali dengan TV hitam putih dulu, baru TV berwarna. Itu saya masih merasakan ya pada tahun berapa tuh? 97, 98 ya, masih ada tetangga-tetangga yang menggunakan televisi hitam putih. Itu TV-nya besar sekali, bentuknya kotak ya. Jadi tidak tipis seperti TV zaman sekarang, dulu bentuknya kotak. Dan suaranya seringkali mendesis ya, dan juga ada semut-semut di layarnya. Seperti itulah dulu itu TV hitam putih ya. Baru kemudian digantikan oleh TV berwarna. Nah, kemudian selanjutnya perkembangan pada tahun 1970-an, televisi semakin berkembang dengan diperkenalkannya teknologi VCR, Video Cassette Recorder, yaitu teknologi yang memungkinkan untuk merekam siaran televisi untuk pertama kalinya. Ya, jadi dulu siaran itu semuanya nggak direkam dulu tuh. Sebelumnya siaran TV itu ditayangkan langsung. Jadi apa ya? Dulu perekaman itu masih jadi ini ya, berbeda ya perekamannya. Zaman dulu awal mulanya perekaman itu menggunakan recorder yang menggunakan film ya, menggunakan film. Ya, jadi mula-mula dengan film dulu, baru setelah itu direkam menggunakan perekam yang lebih modern, yaitu perekam yang digital gitu ya, yang benar-benar merekam videonya dari apa yang terlihat melalui kamera digitalnya gitu ya. Jadi itu kira-kira perkembangan. Nah, kemudian pada tahun 1980-an, TV kabel semakin populer dan menyebar dengan cepat. TV kabel ini maksudnya adalah televisi yang menggunakan alat apa ya istilahnya, menggunakan hardware. Kalau zaman saya dulu bilangnya digital ya, saya nggak tahu sekarang disebut apa gitu ya alatnya. Jadi TV box ya sekarang namanya, atau apa. Ini mirip, ini seperti Indovision ya, seperti itu. Kemudian KTV dan lain-lain. Itu adalah layanan yang membuat kita dapat menikmati channel lebih banyak daripada layanan channel yang ada secara umum di Indonesia atau di satu negara gitu ya. Nah, jadi dengan TV kabel kita akhirnya nanti akan dapat melihat tayangan dari channel negara lain ya, atau juga bisa kita dapat melihat tayangan yang sudah direkam sebelumnya dan ditayangkan di waktu setelah itu gitu. Jadi contoh misalnya kita nonton suatu channel, kita nonton suatu program yang tayang jam 8 ya. Nah, nanti ada di channel lainnya ya, istilahnya channel bayangannya ya. Jadi dari channel itu, nah, channel yang sama tapi tapi penayangannya tidak serentak dengan channel utamanya gitu. Jadi channelnya ini penayangannya beberapa jam setelah itu gitu, seperti itu. Itu ada ya TV kabel fasilitasnya seperti itu. Tapi fasilitas yang utama yang sering kita saksikan adalah TV kabel ini menggunakan channel yang lebih bervariasi ya. Jadi tidak hanya channel yang dari pemerintah saja ya, tidak hanya channel dari satu negara saja, tapi juga bisa channel dari berbagai negara dan juga channel yang lebih bervariasi karena dia memang dibuat dan disiarkan oleh stasiun penyiaran yang juga lebih bervariasi. Kemudian pada tahun 1990-an siaran sudah sangat beragam.
Televisi yang menggunakan CRT atau cathode ray tubes untuk menampilkan gambar di layar adalah televisi yang paling banyak ditemukan. Ini maksudnya adalah TV yang belakangnya itu agak, dia kayak ada tabung gitu ya di belakang TV-nya, jadi agak melonjong ke belakang gitu dan meruncing dia kalau belakang, tapi tidak runcing ya, dia tumpul, tapi di TV-nya itu peta, lalu di belakangnya itu ada bagian yang agak semakin lama semakin kecil dengan bentuk seperti tabung gitu ya. Nah, itu adalah TV yang dulu pada zaman dulu itu paling banyak ditemukan. Jadi bagian depan dan belakangnya itu tidak sama ukurannya gitu. Yang depan lebih besar dibanding yang belakang. Kemudian televisi plasma pertama kali dipasarkan pada tahun 1997. Nah, televisi plasma ini adalah televisi yang sudah tidak menggunakan tabung yang besar itu lagi gitu ya. Jadi ini adalah televisi tipis-tipis yang Anda lihat pada saat ini. Jadi ukurannya mungkin segini ya, setebal ini kira-kira ya. Nah, di mana kalau zaman dulu itu belum ada tuh. Di mana dulu itu TV itu semuanya besar dan tebal dan berat gitu ya. Nah, baru pada era TV plasma baru bermunculanlah TV-TV yang lebih tipis dan yang ukurannya juga layarnya lebih besar dan lebih lebar ya. Selanjutnya pada tahun 1999 diluncurkanlah DVR atau Digital Video Recorder untuk pertama kalinya, di mana DVR ini membuat orang memungkinkan untuk merekam siaran televisi ke dalam hard drive. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, kalau yang awalnya adalah cassette recorder, artinya dia video tapi perekamannya itu menggunakan film gitu ya, menggunakan lembaran-lembaran film. Nah, sedangkan kalau yang DVR pada tahun 99 itu dia menggunakan video recorder. Jadi tidak disimpan dalam film lagi, tapi dia dalam file. Nah, file video. Nah, dan file tersebut akhirnya sudah bisa disimpan ke dalam hard drive atau dalam berbagai perangkat gitu ya, sehingga dia dapat ditayangkan kembali setelah itu. Jadi untuk pengarsipannya jadinya lebih bagus dan lebih baik ya, karena dia sudah terdigitalisasi, tidak berupa benda lagi seperti film. Kemudian TV LED berbasis DLP HD TV pertama kali diproduksi pada tahun 2006. Ini adalah TV LED atau TV plasma yang sudah bagus sekali ya kualitas gambarnya. Kemudian dia sudah HD ya, HD di sini maksudnya adalah high definition, artinya gambarnya sudah sangat jernih sehingga seperti aslinya, bahkan lebih jernih daripada yang aslinya gitu ya. Begitulah kata promosi ya, tadi tidak tahu juga saya. Nah, dan yang paling baru saat ini adalah TV dengan teknologi 3D dan juga Smart TV ya. TV dengan teknologi 3D ini artinya adalah gambar yang dihasilkan itu adalah berupa gambar yang seperti nyata ya. Artinya dia seolah-olah dapat keluar dari TV gitu ya, gambarnya itu seperti nyata sekali gitu. 3D gambarnya. 3 dimensi artinya 3D. Dan juga Smart TV, yaitu TV yang dapat terkoneksi dengan internet sehingga dia seperti handphone tuh. Dia bisa digunakan untuk nonton Dia bisa digunakan untuk mengakses internet, dan bisa untuk nonton film ya, kemudian bisa juga untuk mendengarkan musik, mendengarkan radio ya, kemudian juga bisa untuk menayangkan video-video dari YouTube dan lain-lain. Ini adalah TV yang paling baru yang ada hingga saat ini. Baik, selanjutnya adalah komunikasi melalui media elektronik. Ya, jadi bagaimana caranya melakukan komunikasi menggunakan media elektronik? Ya, seperti kita tahu, yang kita sadari juga bahwa media elektronik adalah suatu perantara. Media elektronik adalah suatu medium, ya, jadi adalah suatu benda atau suatu hal yang digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan informasi dari pihak satu ke pihak dua ya, dari komunikator kepada komunikan. Nah, jadi itu kira-kira ya. Jadi TV adalah perantaranya. Jadi informasinya tidak sampai langsung dari komunikator kepada komunikan, melainkan melalui media elektronik. Nah, kemudian komunikan dan komunikator hanya dibatasi oleh jarak, namun dapat berkomunikasi dengan langsung pada saat yang sama. Ya, jadi yang membedakan komunikan dan komunikator maupun proses komunikasi pada media cetak dengan media elektronik ya. Kalau pada media cetak ya dipisahkan oleh jarak dan waktu. Artinya dia sudahlah jauh juga waktunya tidak update ya, artinya waktu kemarin. Sedangkan kalau pada media elektronik itu walaupun dia berjauhan jaraknya antara komunikator dan komunikan, namun informasi yang disampaikan dapat disampaikan pada saat itu juga atau live ya. Nah, ini misalnya seperti siaran radio ya, di mana ketika penyiarnya bicara jam 8, maka pendengarnya juga mendengarkannya jam
8. Atau misalnya di televisi ya, ketika penyiarnya berbicara dan menampilkan berita pada jam 9, ya kita juga sebagai penonton dapat menonton berita tersebut pada jam 9. Kemudian informasi yang disampaikan dapat berbentuk audio, visual maupun audiovisual. Artinya dapat berbentuk suara saja yang hanya bisa didengar, kemudian visual ya yang hanya bisa dilihat tapi tidak bisa didengar, maupun audiovisual yaitu informasi yang dapat dilihat dan juga dapat didengar. Jadi panca inderanya ya di situ yang membedakan. Kalau audio hanya pendengaran, kalau visual hanya penglihatan, sedangkan audiovisual adalah penglihatan dan pendengaran. Nah, kemudian kenapa media elektronik jadi lebih banyak digunakan ya saat ini? Ya, jadi apa kelebihannya? Yang pertama, dia cepat serta ada fitur live ya. Jadi cepat ini maksudnya adalah penyebarannya gitu ya. Jadi informasinya dapat disebarkan dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dapat disampaikan kepada banyak orang gitu ya. Sedangkan kalau misalnya pada media cetak tentu saja dia harus disebarkan dulu, dijual, dibeli dulu ya, ditaruh di lapak-lapak dulu, jadi butuh waktu lebih lama gitu. Selain itu juga pembuatan kontennya kan makan waktu ya. Paling cepat itu mungkin 1 hari ya, kemarin dibuat, hari ini disebarkan. Dan selanjutnya dia ada memiliki fitur live ya, artinya siaran langsung ya, live siaran langsung. Jadi kalau di media cetak mungkin tidak bisa ya seperti itu. Nah, sedangkan di media elektronik itu bisa dilakukan ya, di mana seperti yang saya sampaikan tadi, dia bisa benar-benar dilakukan pada saat yang sama gitu ya, pemberian informasi dan juga penerimaan informasinya. Nah, selanjutnya yang kedua, kelebihan dari media elektronik dibandingkan dengan media lainnya adalah adanya penyampaian informasi dalam bentuk audio dan visual, yang mana tentu saja ini akan lebih meningkatkan pemahaman dari orang yang menerima informasi tersebut. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita hanya menyampaikan saja ya, misalnya berupa pesan suara, berupa pesan tertulis, atau mungkin misalnya hanya suara saja gitu atau gambar saja, itu mungkin akan apa ya istilahnya hanya sekian persen mungkin yang akan dipahami dan yang akan diingat oleh orang yang menerima informasi tersebut. Sedangkan dengan adanya fitur audiovisual ya pada suatu media elektronik, maka tentu saja orang akan lebih memahami dan lebih mengerti karena selain mendengarkan penyampaian dan juga penjelasan, dia juga dapat melihat tuh bagaimana bentuknya atau bagaimana alurnya atau bagaimana pokoknya ditayangkan dalam berbagai kebutuhan gitu ya, penjelasannya itu disertai dengan penayangan. Jadi itu akan membuat orang lebih paham dan lebih mengerti apa yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, kelebihannya adalah dia tidak memerlukan kemampuan membaca dan juga kemampuan menulis ya, karena dari media elektronik ini kita orang dapat langsung memahami dan mengerti apa yang disampaikan gitu, tidak perlu dia baca. Contoh misalnya untuk yang radio itu dia hanya mendengar, jadi asalkan dia bisa mendengar ya sudah dia dapat menerima informasinya. Begitu juga dengan televisi ya. Jadi ketika misalnya dia menonton ya, walaupun di situ ada tulisan tidak ada tulisan, tapi karena ada suara penjelasan yang disampaikan dan juga ada gambar-gambar yang dan video yang relevan, maka orang akan mengerti walaupun dia mungkin tidak bisa membaca gitu ya. Makanya hal ini juga lah yang membuat ini berhubungan dengan kelebihannya yang kelima tuh yang dapat disimak sama kalangan. Karena tidak harus orang bisa membaca, tidak harus orang mampu menganalisa, pokoknya semua orang dapat menikmati informasi yang ada disampaikan oleh media elektronik. Mulai dari balita sekalipun sampai kakek-kakek nenek-nenek yang bahkan sudah tidak dapat melihat dengan baik lagi seperti itu ya. Kemudian daya jangkaunya lebih luas ya karena dia menggunakan sinyal. Artinya kalau media cetak mungkin ketika dia disebarkan ke lokasi A ya dia hanya dapat dinikmati oleh orang-orang di lokasi A. Dan ketika dia disebarkan ke lokasi B ya orang-orang hanya dapat menonton dan melihatnya di lokasi B gitu ya. Sedangkan dengan media elektronik karena dia melibatkan sinyal maka tidak perlu ada penyebaran dan penyaluran seperti media cetak ya, tidak perlu ada yang mengantar. Hanya tinggal menembak-nembakkan sinyal saja kalau ke satelit yang menggunakan satelit nanti akan dipancarkan kembali ke area-area tertentu dan semua area yang memiliki sinyal itu dapat menerima. Jadi jadinya dia lebih luas gitu ya. Bahkan tidak hanya dalam satu pulau ya, tidak hanya satu negara. Penyebaran penayangan maupun penyiaran yang dilakukan oleh media elektronik menggunakan sinyal ini juga dapat bahkan sampai ke negara-negara lain ya, bahkan mungkin dapat sekeliling bumi bisa menyimak siarannya. Tergantung
dari sinyalnya gitu, sampai nggak sinyalnya, atau dapat nggak sinyalnya, diterima nggak sinyalnya oleh perangkat yang digunakan. Biasanya adalah dapat disimak semua kalangan, ini tadi udah ya. Kemudian kelebihan media elektronik selanjutnya adalah dia lebih variatif. Artinya yang ditampilkan itu lebih bervariasi gitu ya. Dimana kalau media cetak mungkin ya hanya apa yang tertulis ya, kemudian apa gambar yang tertempel di sana, ini hanya itu yang dapat dilihat atau diterima informasinya. Sedangkan kalau dengan media elektronik itu pesannya sudah bisa dibuat yang audio saja ya, contohnya itu sudah bervariasi seperti misalnya penyampaian berita dengan dialog, kemudian penyampaian berita dengan monolog, ya, kemudian penyampaian informasi dengan ada musik backgroundnya, ya, kemudian juga bisa menyampaikan lagu, ya, musik-musik yang terkini, pengumuman-pengumuman, jadi lebih bervariasi. Begitu juga dengan televisi ya. Nah, radio aja udah bervariasi, apalagi ya televisi, di mana kalau di TV tentu saja akan ada video yang ditayangkan, dan itu bisa dibikin bermacam-macam sekali bentuknya ya. Apakah dia dua dimensi ya, kartun-kartun, gambar-gambar berwarna, atau misalnya dia berupa 3 dimensi ya, yang seperti nyata, atau bahkan benar-benar real ya, yang divideokan real seperti apa yang kita lihat sehari-hari di lingkungan, itu juga dapat disajikan. Jadi bermacam-macam sekali bentuk penayangan yang ditampilkan ya. Dan karena itulah juga segmen-segmen yang ada pada media elektronik atau pada penyiaran maupun penayangan ya, itu lebih banyak juga tuh segmen-segmennya. Program-programnya juga lebih banyak dibandingkan dengan apa yang ada pada media cetak dan media lainnya. Sayangnya, selain ada kelebihan, juga dia ada kekurangan tuh. Nah, yang pertama ya, tidak ada pengulangan. Artinya, biasanya kalau yang sudah ditayangkan itu atau sudah disiarkan itu ya sudah, dia sekali lewat aja gitu ya. Kita tidak, ketika kita lupa, apa tadi? Nah, kita sulit untuk mendapatkan penayangan ulangnya ya. Walaupun pada saat ini, ketika sudah ada digitalisasi dan juga internet, kita bisa kembali menonton atau mendengarkan siaran yang sudah lama sekalipun ya. Itu tapi nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah waktu terbatas. Artinya kalau misalnya kita membaca pada koran, maka kita bisa membacanya berlama-lama, berjam-jam, berhari-hari, terserah kita. Sedangkan kalau pada media elektronik, itu dibatasi ya, biasanya kayak karena dia sekali lewat, ya sudah cuma beberapa detik dan cuma beberapa menit. Jadi ketika kita tidak memahami, ya sudah, kita tidak paham informasi yang disampaikan gitu ya. Atau mungkin kita bisa tunggu lagi kalau kita beruntung ya ada informasi yang sama disampaikan kembali kemudian hari, nah itu baru kita dapat memahaminya. Kemudian sasaran tayang atau sasaran siar itu tidak dapat ditentukan. Beda dengan media cetak ya, yang misalnya bisa ditentukan nih, informasinya secara spesifik mau disampaikan kepada siapa, maka dapat ditentukan bahwa hanya orang-orang itu saja yang dapat menerima informasi tersebut. Sedangkan kalau untuk yang media elektronik ya, tentu siapa yang akan mendengar atau siapa yang menonton tidak dapat diatur-atur ya, tidak dapat ditentukan. Jadi memang bersifat global dan berskala luas, jadi tidak disebarkan saja begitu, tidak dapat dibatasi apakah dia harus untuk anak-anak, apakah dia harus untuk orang dewasa, semua bisa menerima informasi tanpa batasan. Karena itulah akhirnya untuk media elektronik ini, jika informasinya itu akan diterima oleh anak-anak, maka orang tua ataupun orang yang lebih dewasa harus mendampingi dan memperhatikan ya, agar dia tidak menikmati atau memperoleh informasi yang khusus untuk orang dewasa. Kemudian tidak semua tempat mendapat sinyal. Nah, ini juga merupakan kendala yang masih terjadi sampai saat ini ya, di mana daerah-daerah yang lebih pelosok atau daerah-daerah yang lebih tinggi itu biasanya sulit penerimaan sinyal sehingga juga memiliki keterbatasan dalam menerima penyiaran maupun penayangan. Jadi misalnya kalau radio ya, kalau di kota bisa dia 250 siaran yang diterima ya, dari 250 radio, sedangkan kalau di pegunungan atau di pelosok mungkin hanya setengah atau seperempat atau seper-20-nya gitu. Mungkin cuma 5 siaran yang dapat didengarkan. Begitu juga dengan televisi gitu ya. Kalau di kota mungkin bisa lebih banyak channel yang dapat ditonton, sedangkan pada pegunungan maupun pada daerah pelosok itu mungkin saja hanya beberapa channel saja gitu yang dapat ditonton di televisi. Kemudian persaingan antar media lebih ketat. Kalau pada media cetak, walaupun ada persaingan media, namun tidak terlalu banyak persaingan atau tidak terlalu ketat persaingannya karena semua memiliki kalangan penikmat. Beda dengan media elektronik, di mana siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih modern dan lebih maju, siapa yang lebih canggih, siapa yang lebih murah, siapa yang lebih menarik, tentu akan lebih banyak ditonton atau didengarkan gitu ya. Jadi persaingannya ketat sekali. Jadi makanya di industri media elektronik ini, di industri penyiaran dan penayangan ini ada namanya
gulung tikar ataupun bangkrut ya. Beda dengan media cetak, itu jarang sekali didengar gitu media cetak itu bangkrut, karena memang hampir semua selalu ada penikmatnya gitu. Kecuali akhir-akhir ini ya, di mana media cetak memang sudah kurang populer sejak adanya media digital dan media online. Oke, lanjut. Kekurangan media elektronik juga umumnya lebih mahal ya, karena dia menggunakan perangkat elektronik. Seperti dia harus, kalau kita mau nonton TV ya kita harus beli TV gitu ya. Kalau kita mau dengar radio kita harus beli radio, dan itu harganya mungkin bukan 1.000, 2.000, 3.000 kayak media cetak ya. Jadi mungkin harganya lebih mahal, itu sampai ratusan ribu bahkan ratusan juta. Kemudian sulit menyampaikan informasi yang kompleks. Nah, jadi karena sifatnya adalah penayangan dan juga penyiaran dalam waktu yang pendek, maka informasi yang disampaikan memang benar-benar informasi yang padat dan singkat dan jelas. Jarang sekali informasi yang mendalam gitu ya, kecuali dia bisa ditonton berulang-ulang seperti di media online, itu baru dia disampaikan kompleks. Tapi kalau misalnya media elektronik yang tidak bisa diulang-ulang ya, tentu terbatas sekali waktu yang disampaikan, waktu yang ada untuk menyampaikan informasi yang dalam jumlah banyak. Akhirnya ya diringkas ya, disimpelkan sehingga orang memahami dan mengerti dalam sekali tonton atau sekali dengar gitu. Satu lagi nih kelemahannya ketinggalan ya, itu terbatasnya berdasarkan sumber energi gitu. Artinya kalau tidak ada listrik ya kita tidak bisa mengoperasikan radio, telepon maupun alat elektronik lainnya. Jadi pas mati lampu ya sudah, kita tidak bisa apa-apa. Beda dengan media cetak. Oke, lanjut. Kemudian mari selanjutnya kita masuk pada topik yang juga penting untuk kita simak pada kesempatan kali ini ya, yaitu bagaimana alur komunikasi melalui media elektronik. Wah, ini masih kesalahan teknis ya, media elektronik. Apa bisa saya rubah ya? Coba dulu. Oh, nggak bisa kayaknya ya. Ya, jadi media elektronik ya maksudnya, mohon maaf. Nah, jadi yang pertama komunikator menentukan pesan yang disampaikan. Kemudian ini bisa saja, komunikatornya ini bisa saja adalah orang-orang yang memiliki keinginan untuk menyebarluaskan informasi melalui media elektronik. Misalnya seperti pemerintah ya, atau kementerian atau dinas-dinas atau lembaga swasta atau produsen makanan, produsen barang-barang dan lain-lain gitu ya. Jadi dia tentukan dulu pesan atau informasi apa yang mau disampaikan, kemudian komunikator atau orang yang ingin menayangkan atau menyiarkan itu memasukkan informasi atau pesan yang dia inginkan itu kepada media elektronik. Jadi ini bisa langsung, bisa tidak langsung gitu ya. Kalau dia langsung artinya dia langsung datang ke radio dan dia minta tolong untuk disiarkan atau membayar untuk disiarkan. Begitu juga dengan TV gitu ya, dia datang ke TV lalu menyiarkan. Atau misalnya kalau tidak langsung dia menggunakan humas atau hubungan masyarakat atau PR ya istilahnya, public relation. Nah, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, maka media elektronik akan menayangkan. Pemilik jasa penayangan dan penyiaran akan menayangkan dan menyiarkan informasi tersebut kepada masyarakat secara luas gitu ya. Nah, ternyata bisa diganti ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada yang selanjutnya, itu komunikan menerima informasi dari media elektronik. Jadi pendengar dan juga penonton menerima informasi yang disampaikan melalui radio maupun televisi maupun media lainnya tersebut gitu. Jadi pesannya itu perjalanannya lumayan panjang ya, mulai dari yang punya informasi atau yang punya pesan, lalu penyedia jasa layanan penyiaran dan penayangan, baru nanti ada proses penyiaran dan penayangan, baru nanti ada proses penerimaan menonton dan juga mendengar dari komunikan atau pihak yang mendengar atau yang mendapatkan informasi. Nah, kemudian komunikan akan menonton dan mendengar informasi yang disampaikan, dan baru setelah itu komunikan dapat memberikan respon balik atau mungkin bisa juga dia bertambah pengetahuannya, jadi sebelum tahu menjadi tahu ya, atau berubah perilaku dan sikapnya dari sebelumnya setuju menjadi tidak setuju, atau sebelumnya tidak setuju menjadi setuju, atau yang sebelumnya tidak suka menjadi suka atau tidak mau menjadi mau. Jadi bisa mengalami perubahan si komunikannya atau si penerima informasinya. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk pesan berupa komunikasi untuk komunikasi kesehatan gitu ya. Jadi pesan-pesan kesehatan mirip ya dengan yang pertama tadi. Yang pertama tentu saja komunikator melakukan atau menentukan informasi atau pesan kesehatan yang mau disampaikan ya. Apakah tentang CTPS atau cuci tangan pakai sabun ya, atau tentang gizi, apakah tentang buang sampah, apakah tentang minum air, apakah tentang diet dan lain-lain. Pokoknya informasinya ditentukan dulu terlebih dahulu.
oleh pemberi atau sumber informasi ya, misalnya dari dinas, dari masyarakat, dari LSM, dari kelompok organisasi dan lain-lain. Kemudian disampaikanlah oleh humasnya ya, atau oleh public relation-nya, atau oleh orang yang bertanggung jawab untuk meneruskan informasi dari sumber kepada media atau penyedia jasa penayangan dan penyiaran gitu ya. Nah, baru kemudian media akan menayangkan informasi tersebut atau menyiarkan informasi tersebut kepada masyarakat luas. Nah, nanti kemudian masyarakat akan menerima tuh informasi dan pesan kesehatannya melewati media elektronik yang mereka punya. Artinya nanti masyarakat akan menonton informasi atau pesan kesehatan tersebut, atau juga bahkan yang mungkin mendengar atau informasi dan pesan kesehatan tersebut. Baru setelah dia nonton atau setelah dia dengar informasi dan pesan kesehatan yang disampaikan, maka dia jadi mengalami ada feedback-feedback tertentu yang dia akan keluarkan gitu. Yang pertama dia memahami ya, kemudian yang kedua dia dapat berubah pengetahuannya dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, kemudian yang sebelumnya tidak suka menjadi suka ya, itu sikap ya, kemudian tidak mau menjadi mau. Jadi mungkin contohnya ya seperti kalau zaman sebelum dia mendengar informasi kesehatan itu dia tidak tahu kalau ternyata kalau kita keluar itu tidak pakai masker kita bisa tertular COVID-19 misalnya. Maka setelah menonton atau mendengar siaran yang menyampaikan bahwa masyarakat harus menggunakan masker ketika berada di luar ruangan maupun di dalam ruangan ya untuk menjaga paparan karena ternyata COVID-19 dapat menyebar melalui droplet atau cairan mikro ya yang tersebar dan berterbangan di udara. Nah, akhirnya setelah mendengar hal tersebut atau setelah menonton hal tersebut, maka masyarakat sebagai komunikan atau sebagai target penayangan dan juga penyiaran, oh iya ternyata berbahaya kalau tidak pakai masker. Akhirnya dipakai masker setelah itu. Nah, itu adalah contoh bagaimana pesan kesehatan dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan bagaimana penerimaan serta respon dari penonton maupun juga pendengarnya seperti itu. Nah, yang harus diperhatikan dalam komunikasi dan juga komunikasi kesehatan melalui media elektronik adalah ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama, secara informasi ya, jadi informasi yang disampaikan melalui media elektronik itu harus informasi yang jelas dan juga informasi yang lugas. Artinya tidak boleh ada informasi yang ambigu. Tidak boleh ada informasi yang memiliki makna ganda ya, tidak boleh ada informasi yang tidak jelas atau berputar-putar atau yang bertele-tele ya tidak boleh. Jadi informasinya harus jelas, poin-poin yang disampaikan itu apa atau harus jelas itu. Kemudian secara informasi juga informasi harus singkat dan padat. Hal ini dikarenakan jika menggunakan media elektronik untuk penyebaran informasi, maka tentu karena dibatasi waktu ya, maka dia tidak bisa berlama-lama, tidak bisa diulang-ulang, tidak bisa di pause misalnya ya, karena dia adalah media elektronik yang live atau yang biasanya live ya. Beda dengan media online yang bisa di pause atau bisa di save gitu ya. Kemudian jadi informasi harus singkat dan padat. Kemudian yang ketiga adalah informasinya tidak boleh hoax, artinya tidak boleh informasi yang fiktif dan karangan yang dapat merugikan orang lain. Ya. Jadi informasinya harus faktual, informasinya harus benar, informasinya harus bermanfaat dan informasinya juga harus dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi tidak boleh sembarangan yang di-share, yang disiarkan maupun yang ditayangkan. Makanya ada namanya komite penyiaran ya, komisi penyiaran, komisi penyiaran dan lain-lain gitu ya, KPI, Nah, jadi adalah lembaga yang mengawasi itu apa-apa saja yang disiarkan, apa-apa saja yang ditayangkan di media elektronik. Artinya nanti lembaga tersebut dapat ya memberikan hukuman atau peringatan kepada media elektronik, kepada penyedia jasa penyiaran dan penayangan yang melakukan kesalahan atau menyampaikan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak benar atau hal-hal yang dapat merugikan atau hal-hal yang meresahkan masyarakat. Kemudian no sara violence, tidak boleh ada pelanggaran atau juga hal-hal yang mengganggu gitu ya. Sara, suku, agama, ras dan antar golongan. Karena sara itu adalah sensitif sekali ya. Di mana negara kita Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa ya, berbagai agama, berbagai ras. Jadi tidak boleh kita membicarakan dan menyinggung pihak lainnya ya yang berbeda dengan kita, tidak boleh karena kita berbeda-beda, jadi kita harus menghargai dan menghormati perbedaan. Jadi tidak boleh menjelek-jelekan atau menyampaikan hal-hal yang dapat merugikan suku orang lain, agama orang lain, ras orang lain, dan juga golongan orang lain. Kemudian informasi juga harus memiliki sumber yang jelas. Artinya tidak boleh
ngambang ya, informasinya tidak ada sumber. Tujuannya apa? Agar informasi yang disampaikan itu memang konkret dan benar dan faktual dan tidak mengada-ada ya. Karena kalau tidak ada sumber bisa saja nanti orang mendebat dan meragukan informasi yang disampaikan. Gitu. Nah kemudian informasi yang disampaikan harus memiliki nilai. Artinya dia tidak boleh informasi yang sampah ya, yang tidak ada gunanya ya. Minimal dia bisa menghibur lah. Nah itu dia ada nilai. Maka misalnya dia memberikan manfaat seperti menambah pengetahuan ya, menambah wawasan ya, dapat berubah kepribadian, dapat berubah sikap dan lain-lain. Jadi harus ada nilai. Karena kalau tidak ada nilai ya untuk apa ditayangkan dan disiarkan ya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga ya secara audio, informasi yang disampaikan harus jelas dan bebas noise. Artinya informasinya tidak boleh yang berisik, maka perekamannya juga harus diusahakan agar berada dalam ruangan yang tertutup dan kalau bisa malah di studio ya, yang mana dia kedap dari suara luar. Artinya dia hanya suara di dalam ruangan itu saja yang terdengar. Kemudian bebas noise ini maksudnya kayak shh, gitu ya, rusak-rusak gitu ya. Karena itu sangat mengganggu bagi orang yang menerima informasi. Jadi mungkin semenit dia tahan, 5 menit pasti dia tinggalkan gitu ya. Siapa yang betah mendengar suara yang rusak-rusak. Kemudian yang kedua adalah artikulasi dan intonasi. Ini tentu saja berhubungan dengan siapa yang berbicara ketika audionya disiarkan ya. Jadi artikulasi, kejelasan kata ya, jadi harus diperhatikan. Tidak boleh ada kata-kata yang bahasanya itu kumur-kumur gitu ya, jadi tidak jelas dia ngomong apa, tidak boleh, harus jelas, a, i, u, e, o harus jelas, siapa, bibu, bebo, kage, keko, pokoknya perkataannya harus jelas. Kemudian intonasi, artinya ada penekanan-penekanan nada-nada tertentu pada saat penyampaian pesan ya, seperti ada yang ditinggikan ya, ada yang direndahkan, ada yang dibesarkan, ada yang dihaluskan, seperti itu. Kemudian speed, kecepatan ya, artinya ketika kita menyampaikan pesan atau informasi, itu harus disampaikan kecepatannya ya, jadi tidak boleh terlalu cepat, karena nanti bisa membuat orang kurang paham atau ada yang terlewat, juga tidak boleh terlalu lambat, karena nanti orang jadi bosan ya, jadi tidak mau menyimak lagi dia tuh kalau udah bosan, ngantuk malah ya dengan radio ya, bukannya mendapatkan informasi, malah jadi obat tidur ya, penyampaian informasi dari audio ini. Oke, selanjutnya adalah secara visual, juga yang harus diperhatikan adalah yang pertama, video maupun gambar yang ditayangkan harus menarik. Menarik ini memang relatif ya, jadi banyak orang yang mungkin tertarik pada penayangan A, tapi juga ada golongan yang tidak tertarik dengan penayangan A. Ya, tidak apa-apa, itu normal gitu ya. Dan namun sebagai orang yang membuat informasi atau orang yang menyebarkan informasi, tentunya kita harus memperhatikan bagaimana agar dia menarik ya, minimal menurut kita bagaimana dia agar menarik. Atau kita seolah-olah berpikir ini mungkin akan menarik untuk penonton atau penonton akan ini visual. Kemudian yang kedua dia harus memorable dan juga eye catching. Memorable artinya dia akan membekas di ingatan orang setelah dia menonton. Jadi setelah dia lihat informasi itu di media elektronik, dia akan ingat, dia akan susah lupa. Makanya iklan zaman sekarang tuh aneh-aneh ya, aneh-aneh dan unik-unik dan cenderung di luar kewajaran gitu ya. Tujuannya apa ya? Supaya memorable. Artinya orang akan ingat selalu dan akan membicarakannya selalu gitu. Karena dia memorable, dia berkesan gitu ya. Kemudian dia juga harus eye catching, artinya memang video dan gambar yang ditayangkan sebaiknya memang dapat langsung terdeteksi oleh mata gitu. Walaupun misalnya berada pada saat kejauhan misalnya ya, atau saat lewat. Wah dia menarik dan juga dia istilahnya ya, mencuri perhatian. Nah, eye catching, mencuri perhatian. Jadi kita yang awalnya lagi melihat kemana-mana, setelah melihat tayangan tersebut kita jadi fokus ke sana gitu. Nah itu dia maksudnya ya eye catching. Selanjutnya adalah sesuai porsi. Artinya videonya atau gambar yang ditayangkan itu tidak boleh terlalu banyak ya, karena itu dapat menyebabkan gagal fokus. Juga jangan terlalu sedikit karena jadinya membosankan gitu ya. Jadi sesuai porsi lah, jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Kemudian secara waktu juga jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu sebentar. Kalau terlalu sebentar mungkin orang jadi belum mengerti tapi sudah hilang tayangannya. Kemudian kalau terlalu lama ya membosankan ya kan, dia udah melihat hal yang sama untuk beberapa waktu tapi kenapa itu juga lagi baru ditayangkan, belum juga ganti-ganti gitu ya. Jadi harus sesuai porsi. Begitu juga dengan informasi yang disampaikan. Jadi harus sesuai porsi. Jadi kalau misalnya penayangannya tentang um, olahraga misalnya ya, maka ya olahraga tayangannya, jangan nanti masuk gosip di sana gitu ya. Jadi harus sesuai porsi. Kemudian juga yang harus perhatikan adalah HD atau high definition.
Artinya gambar dan video yang ditayangkan menggunakan media elektronik memang menggunakan resolusi yang tinggi gitu ya. Jadi jelas ya, tidak pecah-pecah gambarnya itu. Jadi dari jauh juga jelas, dari dekat juga jelas gitu. Jadi jangan gambar yang tidak HD gitu. Jadi memang diusahakan gambar yang HD atau high definition. Nah, baik, selanjutnya kita lihat bagaimana membuat pesan kesehatan melalui media elektronik. Ya, jadi dibagi-bagi nih caranya, tergantung menggunakan media apa dan juga menggunakan bentuk informasi yang seperti apa. Nah, pada media elektronik yang berbasis audio ya atau yang menggunakan suara atau berbentuk suara, maka yang harus kita lakukan untuk membuatnya adalah pertama menentukan tema ya, kemudian menyiapkan informasi, kemudian menggunakan recorder untuk merekam kalau dia butuh rekaman, atau menggunakan fasilitas siaran yang ada pada gadget-gadget canggih zaman sekarang ya, atau juga pada stasiun radio. Jadi langsung ke sana untuk menyampaikan pesan atau informasi yang akan disiarkan. Nah, kemudian yang kedua, untuk informasi dan pesan yang berupa video ya. Yang pertama, kalian sama tentukan tema dulu, kemudian siapkan informasinya. Dan karena dia penayangan, maka tentu informasinya sudah harus berupa konten ya. Jadi konten video atau konten gambar itu telah disiapkan sebelumnya sehingga nantinya tinggal ditayangkan. Nah, kemudian cara membuatnya adalah ya kita harus merancang ya. Jika dia gambar, tentu dia kita rancang atau kita desain. Nanti bisa kita tayangkan dalam bentuk slideshow dan juga menggunakan transisi-transisi yang menarik sehingga tidak membosankan untuk dilihat gitu ya. Kemudian ada juga nanti item-item yang akan ditayangkan juga harus ditampilkan di sana atau item-item yang akan dibahas juga harus ditampilkan di sana. Dan sebagainya. Kemudian sesuai dengan informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Jadi jangan sampai ada yang berbeda dari apa yang disampaikan. Jadi kalau suaranya lagi menjelaskan tentang olahraga, ya tayangan gambar dan videonya juga tentang olahraga harusnya gitu. Bukan masak-masak gitu ya. Kemudian dia harus singkat, jelas, eye-catching, dan memorable. Ini juga sudah saya bahas tadi. Nah, kemudian bedanya dengan yang audio visual adalah jika kalau di audio dia direkam menggunakan recorder, pada yang video dia dibuat menggunakan desain atau slideshow dan juga menggunakan video recorder, menggunakan ya pembuat video pokoknya. Nah, pada yang audio visual itu juga menggunakan handycam atau kamera karena dia merekam video yang real gitu, yang orang-orang beraktivitas atau orang-orang yang berbicara yang direkam. Jadi dia memang ada suara ya, karena dia ada suara makanya dia direkam seperti itu. Nah, kemudian bisa ditambahkan juga musik apabila itu dapat membuat informasinya lebih menarik ya. Karena juga dapat ditambahkan suara penjelasan ya. Jadi mungkin kita sajikan gambar lalu ada suara orang ngomong dari belakang layar seperti itu kira-kira. Baik, demikianlah materi yang dapat kita sampaikan ya mengenai komunikasi kesehatan pada media elektronik. Semoga Anda semua dapat memahaminya dengan baik. Nanti juga akan saya lampirkan video-video dan juga sound-sound contoh dari penayangan dan penyiaran atau contoh juga komunikasi kesehatan melalui media elektronik. Baik, demikian saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Anda dapat memahami dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya.